Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fahmi Armanda, dalam video pembelajaran teknik mikro teaching maupun pembelajaran mikro. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan semua komponen terkait dengan kemampuan seorang pendidik ataupun guru untuk mempersiapkan diri ketika berada di hadapan para peserta didik. Poin pertama dalam pembelajaran mikro ini adalah kita membahas tentang semua ketersediaan media pembelajaran. Yang kedua, kemampuan menjelaskan oleh para guru. Dan yang ketiga, kemampuan interaksi para guru kepada para peserta didik. Poin pertama, untuk perlengkapan media pembelajaran, seorang guru dituntut untuk mampu menyiapkan semua media pembelajaran yang mampu mendukung semua proses pembelajaran ketika di dalam kelas, seperti buku ajar, LKPD, maupun semua media pembelajaran visual lainnya seperti laptop dan juga infografis. Poin kedua, dalam kemampuan menjelaskan seorang guru kepada peserta didik, seorang guru tentu harus memiliki kemampuan materi ajar dan juga penguasaan materi ajar. Karena kenapa? Karena sudah barang pasti bahwa ketika seorang guru berada di depan kelas, maka guru mentransfer semua materi ajar kepada para peserta didiknya. Oleh sebab itu, pastikan bahwa seorang guru ketika berada di depan kelas sudah menguasai semua materi ajar. Dan yang ketiga, terkait dengan kemampuan interaksi, di poin ini juga termasuk poin untuk kemampuan interaksi dengan papan tulis dan juga menjelaskan di papan tulis serta kemampuan interaksi dengan peserta didik. Baik, para mahasiswa sekalian, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan kemampuan interaksi guru kepada peserta didik di depan kelas. Pada poin ini juga termasuk poin kemampuan guru menjelaskan dan juga kemampuan guru ketika menulis di papan tulis. Adapun trik yang perlu kita pahami adalah ketika seorang guru menjelaskan pelajaran di papan tulis ataupun menulis semua materi di papan tulis, maka pastikan bahwa guru memiliki ataupun menyediakan pena ataupun board marker ataupun tadi spidol dalam beberapa varian. Agar apa? Agar kemudian para peserta didik tidak memiliki kejenuhan ketika memandang ke papan tulis, seperti spidol warna hitam atau warna biru atau warna merah dan juga beberapa warna lainnya. Untuk apa? Agar kemudian peserta didik tidak memiliki kejenuhan ketika memandang ke papan tulis. Yang kedua, trik ketika menulis papan tulis adalah pastikan bahwa Anda seorang guru atau pendidik tidak membelakangi siswa ketika menulis. Oke, baik para mahasiswa, terkait dengan trik ataupun cara menulis papan tulis, maka pastikan bahwa posisi tubuh Anda berada pada bagian tengah ataupun pada bagian sisi kiri papan tulis seperti ini. Agar apa? Agar kemudian tangan kanan Anda memegang spidol dan juga menulis pada bagian sisi kanan papan tulis Anda. Atau awal pembelajaran dan juga awal materi, usahakan agar komponen yang Anda sediakan maupun komponen ajar tertulis semua atau sebagian pun seperlunya Anda berada pada papan tulis. Misal, untuk judul, pastikan bahwa Anda menulis seperti ini agar kemudian tatapan mata Anda tetap berada di antara papan tulis dan juga di antara para peserta didik. Contohnya, usahakan agar Anda memiliki beberapa varian warna papan tulis, varian spidol untuk kemudian menarik perhatian para siswa. Nah, seperti ini misalkan kita ambil contoh biologi dengan materi ajarnya adalah, misal kita ingin membahas tentang materi yang namanya, kita ambil warna hitam sebagai warna dasarnya, materi ekosistem. Dan upayakan Anda memiliki beberapa varian warna
untuk kemudian menarik perhatian peserta didik agar mereka tidak jenuh ketika memandang Anda dan juga memandang papan tulis tentunya. Nah, jadi poinnya adalah ketika Anda menulis, maka upayakan juga agar Anda tetap bisa berinteraksi dengan para peserta didik seperti yang saya sebutkan tadi. Hindari bahwa Anda menulis membelakangi peserta didik seperti ini. Ini adalah contoh yang salah ketika Anda menulis papan tulis. Karena kenapa? Karena ketika Anda menulis seperti ini, maka semua fokus Anda hanya ke papan tulis, bukan ke peserta didik seperti tadi yang saya jelaskan. Baik para mahasiswa, dan pastikan bahwa ketika Anda menjelaskan semua komponen materi ajar, Anda juga saling berinteraksi dengan peserta didik. Misal, ketika kita menjelaskan poin pertama dari ekosistem tentang pengertian ekosistem. Nah, ketika Anda menulis seperti ini, upayakan agar Anda juga bertanya kepada para peserta didik tentang pengertian ekosistem. Anak-anak, tahukah Anda apa sih itu ekosistem? Maka ketika Anda menulis, upayakan agar pandangan mata Anda tetap ke peserta didik dan juga mengajak mereka untuk berinteraksi terkait dengan topik yang ingin Anda jelaskan. Yang kedua, misalkan ketika Anda menjelaskan materi tentang komponen penyusun ekosistem, nah maka seperti ini, upayakan agar Anda memiliki ruang pandang antara papan tulis dan juga peserta didik, sehingga mereka seakan-akan kita perhatikan, sehingga memicu mereka untuk lebih tertarik kepada kita dan juga kepada materi yang disampaikan di depan kelas tentunya. Baik mahasiswa, dan pastikan bahwa ketika Anda hanya mengajar dengan menggunakan papan tulis, maka dalam KBM di hari tersebut misalkan maksimal 1 jam atau 45 menit, maka pastikan bahwa materi yang ingin Anda sampaikan di papan tulis tertata rapi semua di papan tulis. Dan juga ketika Anda mengajar, pastikan bahwa poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan tersampaikan semua melalui papan tulis maupun semua media pembelajaran lainnya seperti Infokus, LKPD, dan juga buku ajar ataupun modul yang Anda sediakan sebelumnya. Nah, baik mahasiswa, ketika Anda menjelaskan kepada para peserta didik dan juga Anda menulis papan tulis, pastikan bahwa Anda memiliki keteraturan dari semua materi ajaran Anda. Artinya, maka Anda pastikan bahwa semua bahagian papan tulis terisi dan juga tidak bahagian yang kemudian terlalu banyak membazir ataupun kosong. Ya, maka pastikan kembali ketika Anda menjelaskan seperti ini. Tadi yang kedua ada komponen ekosistem, kita lihat ya, komponen misalkan. Nah, maka seperti ini, pastikan bahwa Anda juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Misalkan, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu komponen ekosistem? Ya, maka pastikan kembali bahwa Anda memiliki format yang sama dengan penulisan pada bagian-bagian sebelumnya. Jika pada bagian atas Anda buat tambahan seperti ini, maka pastikan kembali pada bagian bawah pun Anda juga menambah tambahan seperti ini. Agar apa? Agar kemudian para peserta didik memiliki pandangan yang terfokus kepada Anda sebagai pusat pembelajaran dan juga kepada papan tulis sebagai media penyampaian pembelajaran Anda pada hari tersebut. Nah, baik para mahasiswa dan juga para calon pendidik sekalian, maka ketika Anda telah menyelesaikan semua proses penulisan di papan tulis dan kemudian Anda membutuhkan proses interaksi langsung dengan peserta didik, maka pastikan kembali bahwa interaksi yang Anda lakukan adalah interaksi yang membangun semangat peserta didik, seperti menanyakan kabar mereka atau menanyakan kembali poin-poin pembelajaran dengan nada atau intonasi yang jelas dan juga nada atau intonasi yang memiliki ritme yang berbeda-beda. Agar apa? Agar para peserta didik dapat memperhatikan Anda dan juga memperhatikan papan tulis sebagai media dengan seksama. Karena ketika Anda memiliki suara yang sangat kecil, maka dipastikan bahwa peserta didik akan mengantuk dan juga membosankan mereka ketika Anda mengajar di depan kelas seperti ini. Maka pastikan kembali bahwa interaksi yang Anda bangun bisa seperti interaksi tatapan mata, interaksi tatapan fisik langsung seperti memegang buku mereka atau memegang pundak mereka bagi yang memiliki
jenis kelamin yang sama. Misalkan ketika Anda adalah seorang guru ataupun pendidik laki-laki, maka pastikan Anda menyentuh atau memegang pundak murid laki-laki, dan ketika Anda seorang guru perempuan, maka pastikan bahwa pundak yang Anda pegang adalah pundak perempuan atau murid perempuan tadi. Nah, baik para calon pendidik sekalian, kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian cara menulis papan tulis, maka poin kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai cara menghapus pada bagian papan tulis yang telah terisi oleh materi ajar kita. Maka pastikan bahwa ketika Anda menghapus bagian yang paling pojok kiri, bagian paling pojok kanan ataupun bagian yang pertama dari materi ajar yang saya tadi. Misalkan kita punya dua bagian di sini, maka ketika Anda ingin menambahkan poin pembelajaran, pastikan bahwa Anda menghapus pada bagian ini terlebih dahulu, agar kemudian para peserta didik kita memiliki keteraturan dalam materi ajar mereka, sehingga mereka tidak memiliki kebingungan ketika mereka melihat yang mana bahagian yang telah dihapus sebelumnya. Dan pada bahagian ini menghapus, pastikan kembali bahwa Anda juga menghapus dengan menghadap ke peserta didik, atau sama seperti tadi ketika di awal teknik dalam menulis di papan tulis. Pastikan bahwa Anda menghapus juga memiliki teknik yang sama seperti ini, atau berinteraksi dengan para peserta didik. Pastikan kembali bahwa bahagian-bahagian yang perlu dihapus telah dihapus, dan juga bahagian intinya tetap tersisa pada bahagian atas tadi. Nah, baik mahasiswa sekalian, jadi ketika Anda mengajar dengan menggunakan media laptop seperti ini dan juga media infocus nantinya, maka pastikan bahwa Anda tidak hanya berfokus kepada media infocus dan juga laptop seperti ini, tapi juga Anda memiliki interaksi yang terikat dengan peserta didik. Maka dipastikan kembali bahwa Anda tidak hanya duduk di bangku seperti ini, tapi juga Anda harus berdiri dan juga menyapa para peserta didik agar kemudian mereka merasa diperhatikan dengan kita sebagai pendidik. Dan pastikan kembali bahwa ketika Anda menggunakan media laptop seperti ini, Anda telah memasukkan semua poin-poin materi Anda kepada laptop Anda untuk kemudian Anda transferkan ilmunya kepada peserta didik Anda masing-masing. Nah, baik para mahasiswa dan juga calon pendidik sekalian, jadi sekian untuk video pembelajaran pada teknik mengajar dan juga teknik berdiri di papan tulis seperti tadi. Teknik mengajar, teknik menyampaikan materi, teknik menyapa peserta didik, dan juga teknik dalam media pembelajaran yang harus kita siapkan. Maka pastikan kembali bahwa Anda telah memiliki kemampuan dalam mengelola kelas seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga semua peserta didik Anda memiliki keterkaitan dan juga semangat ketika kita mengajar di kelas tadi. Sekian video pada hari ini, ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.